Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih teman-teman yang ada di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Teman-teman, dalam video kali ini kami dari kelompok 6 perkembangan peserta didik kelas 2B Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah berkesempatan untuk membahas tentang perkembangan kreativitas pada peserta didik. Nah teman-teman, akan tetapi sebelum kita mendengarkan sama-sama materi tentang perkembangan kreativitas pada peserta didik, terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Husnul Khatimah, kemudian ada Febri Khairunisa, ada Hani Puspita Dewi, Fitri Mukhlisah, Fatwani Nurbayani, dan Furi Widianti Nur Oktavia. Nah teman-teman, setelah berkenalan dengan seluruh anggota kelompok dari kelompok 6, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kreativitas yang akan dibahas atau disampaikan oleh saya sendiri, Husnul Khatimah. Nah teman-teman, seperti yang tadi sudah disebutkan, sebelum kita mengetahui lebih dalam, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perkembangan kreativitas pada peserta didik, terlebih dahulu teman-teman tentunya kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan kreativitas. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasannya kata kreativitas itu berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu to create. Nah, kreativitas itu awalnya itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu to create, yang artinya mencipta. Nah, sehingga dari istilah inilah muncul kata kreativitas, di mana kita biasanya mengartikan kreativitas itu memiliki arti kemampuan untuk mencipta atau sebuah daya cipta begitu. Nah, teman-teman, selain pengertian kreativitas yang tadi, yang dari bahasa Inggris yang to create itu, di sini juga para ahli mengungkapkan beberapa pengertian kreativitas menurut versi mereka masing-masing begitu ya. Nah, salah satunya di sini saya akan menyebutkan pengertian kreativitas yang digagas atau yang diucapkan oleh seorang ahli, yaitu Supriyadi dalam bukunya pada tahun 1994. Beliau mengungkapkan arti kreativitas yaitu kreativitas merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk menciptakan suatu hal yang baru ya, baik itu berupa gagasan ataupun karya nyata, di mana menciptakan sesuatu dari yang tadinya belum ada menjadi ada begitu, atau melakukan pembaharuan begitu ya. Nah teman-teman, dari beberapa pengertian yang tadi sudah saya sebutkan, berarti bisa kita simpulkan bahwa perkembangan kreativitas pada anak ini merupakan salah satu kemampuan seseorang anak dalam menuangkan ide, gagasan, ataupun ekspresi yang mereka miliki, yang kemudian bisa dituangkan dalam sebuah produk ataupun ide gagasan lainnya gitu, sehingga si anak tersebut bisa memiliki kepuasan tersendiri untuk dirinya sendiri gitu, yang nantinya akan memberikan nilai untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nah teman-teman, setelah mengetahui pengertian dari kreativitas, kemudian selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara mengukur tingkat perkembangan kreativitas pada anak, di mana pengukuran ini didasarkan pada beberapa indikator yang materi ini akan disampaikan oleh rekan kelompok saya yang lain, yaitu Fitri Mukhlisah. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai indikator pengukuran kreativitas. Pada materi ini saya mengambil 5 indikator pengukuran kreativitas. Nah, yang pertama yaitu ada indikator kelancaran atau fluensi, yang artinya keterampilan berpikir. Nah, maksudnya yaitu kemampuan mengemukakan berbagai macam gagasan, kemudian seperti selalu memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan banyak hal dan selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. Nah, ada nih misal contohnya, yaitu yang pertama ada mengajukan banyak pertanyaan. Jadi dia di kelas itu selalu aktif, dia mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi, jadi dia selalu mengajukan banyak pertanyaan. Kemudian yang kedua yaitu bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak daripada anak-anak lain. Kemudian yang ketiga yaitu lancar dalam mengemukakan sejumlah jawaban secara cepat dan tepat atas suatu permasalahan. Kemudian yang keempat
cepat melihat kesalahan dan kelemahan pada suatu objek situasi. Yang kelima yaitu lancar mengungkapkan gagasannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir yaitu lancar dalam mengungkapkan sejumlah cara atau saran untuk melakukan berbagai hal. Jadi intinya pada indikator kelancaran ini atau fluency ini, jadi dia aktif gitu ya dalam kelas. Kedua yaitu indikator kelulusan atau flexibility, yang artinya kemampuan menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi, kemudian dapat melihat masalah dari banyak alternatif atau dari arah yang berbeda-beda gitu, dan mampu mengubah cara pendekatan atau pemikirannya. Misalnya ada contohnya nih. Yang pertama yaitu seperti memberikan aneka ragam penguatan terhadap suatu objek. Kemudian yang kedua yaitu memberikan macam-macam penafsiran, interpretasi terhadap suatu gambar, cerita atau masalah. Jadi dia bisa memberikan pendapat gitu. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan suatu konsep dengan cara yang berbeda-beda. Baik teman-teman, yang ketiga yaitu indikator kerincian atau elaboration. Artinya itu kemampuan untuk memperkaya, mengembangkan gagasan serta memperinci detil-detil dari suatu objek atau situasi sehingga lebih menarik. Jadi dia mengembangkan gagasannya gitu. Contoh, mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau pemecahan masalah dengan melakukan langkah-langkah yang terperinci. Jadi kan tadi kan yang dimaksud dengan indikator kerincian atau elaboration itu kemampuan mengembangkan gagasan serta memperinci. Jadi dia bisa mencari arti yang lebih mendalam. Dia terus menggali dari maksud yang dia cari kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan atau memperkaya gagasan-gagasan orang lain. Yang ketiga, mencoba atau menguji detil-detil untuk melihat arah yang ditempuh. Yang keempat yaitu keterampilan berpikir orisinil. Artinya yaitu kemampuan memberikan respon unik yang berbeda dengan orang lain, seperti memikirkan masalah-masalah atau hal-hal yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Jadi dia muncul pertanyaan yang orang lain tuh belum pernah terpikirkan gitu. Kemudian dua, mempertanyakan cara-cara yang lama dan berusaha memikirkan cara-cara yang lama itu dengan berusaha memikirkan cara-cara yang baru. Yang terakhir yaitu ada keterampilan dalam menilai atau evaluation. Artinya mencakup kemampuan menentukan patokan penilaian sendiri. Kemudian mampu mengambil keputusan, mencetuskan dan melaksanakan gagasan. Misal memberikan pertimbangan atas dasar sudut pandangnya sendiri. Kemudian yang kedua, menentukan pendapat sendiri mengenai suatu hal. Ketiga yaitu menganalisis masalah atau penyelesaian secara kritis. Dan yang terakhir yaitu mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai suatu keputusan. Jadi di keterampilan dalam menilai ini dia tuh udah mampu gitu tuh menentukan penilaian sendiri. Dan teman-teman, itulah tadi 5 indikator yang saya jelaskan. Jadi intinya pada indikator pengukuran kreativitas ini ada lancar, yaitu artinya dia mampu atau kemampuannya menghasilkan banyak ide. Kemudian yang kedua itu luas, artinya yaitu dia memiliki kemampuan menghasilkan ide-ide yang bervariasi. Yang ketiga dia berorisinil, artinya kemampuan menghasilkan ide baru atau ide yang sebelumnya tidak ada. Dan yang terakhir yaitu memerinci, artinya kemampuan mengembangkan. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui bagaimana cara pengukuran kreativitas seorang anak dengan beberapa indikator yang tadi sudah disampaikan oleh Fitri, kemudian sekarang kita akan melanjutkan membahas tentang strategi pengembangan kreativitas pada anak yang akan dibahas oleh rekan saya, Febri Khairunisa. Baik, materi selanjutnya yaitu strategi pengembangan kreativitas. Di sini saya akan menjelaskan 7 strategi pengembangan kreativitas.
Yang pertama ada pengembangan kreativitas melalui menciptakan produk atau hasta karya. Perkembangan kreativitas pada anak melalui kegiatan hasta karya memiliki posisi yang penting dalam berbagai aspek perkembangan anak. Dalam kegiatan hasta karya, setiap anak akan menggunakan imajinasinya untuk membentuk suatu bangunan atau benda tertentu sesuai dengan khayalannya. Pada dasarnya, hasil karya anak dapat dibuat melalui aktivitas. Menyusun, membuat, atau mengkonstruksikan akan memberikan kesempatan bagi anak untuk menciptakan benda buatan mereka sendiri yang belum pernah mereka tekuni. Yang kedua yaitu pengembangan kreativitas melalui imajinasi. Menurut Banich Beatty yang menyatakan bahwa bagi anak, imajinasi adalah kemampuan untuk merespon atau melakukan fantasi yang mereka buat. Para pakar spesialis anak sekarang ini telah mengetahui bahwa imajinasi merupakan salah satu hal yang efektif untuk mengembangkan kemampuan intelektual, sosial, bahasa, dan terutama kreativitas pada anak. Dalam hal ini, imajinasi yang dimaksud adalah kemampuan berpikir divergen. Seseorang yang dilakukan tanpa batas, seluas-luasnya, dan multiperspektif dalam merespon suatu imajinasi. Yang ketiga yaitu pengembangan kreativitas melalui eksplorasi. Kegiatan eksplorasi adalah penjelajahan lapangan dengan tujuan mengelola pengetahuan lebih banyak, terutama sumber alam yang terdapat di tempat itu. Eksplorasi dapat pula dikatakan sebagai kegiatan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru dan situasi yang baru. Eksplorasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk melihat, memahami, merasakan, dan pada akhirnya membuat sesuatu yang menarik perhatian si anak tersebut. Kegiatan seperti ini dilakukan dengan cara mengamati dunia sekitar sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung. Yang keempat ada pengembangan kreativitas melalui eksperimen. Metode eksperimen banyak dihubungkan dengan metode pemecahan masalah. Melalui kegiatan eksperimen, anak akan terlatih mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir, serta senang mengamati dan meningkatkan rasa ingin tahu pada anak. Melalui eksperimen pula, anak dapat menemukan ide baru ataupun karya baru yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Yang kelima, pengembangan kreativitas melalui proyek. Metode proyek merupakan metode pembelajaran yang dilakukan anak untuk melakukan pendalaman tentang suatu topik pembelajaran yang diminati satu atau beberapa anak. Sedangkan menurut Musli Chatun, metode proyek merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar dengan menghadapkan anak pada persoalan sehari-hari yang harus dikerjakan selama berkelompok. Metode proyek dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengekspresikan pola berpikir, keterampilan, dan kemampuannya untuk memaksimalkan sejumlah permasalahan yang dihadapi mereka sehingga mereka memiliki peluang untuk terus berkreasi dan mengembangkan diri optimal mungkin. Yang keenam adalah pengembangan kreativitas melalui musik. Musik merupakan suatu yang nyata dan senantiasa hadir dalam kehidupan manusia. Menurut A.T. Mahmud, musik adalah aktivitas kreatif. Seorang anak yang kreatif antara lain tampak pada rasa ingin tahu, sikap ingin mencoba, dan daya imajinasinya yang kuat. Pada kegiatan berkreasi, proses tindakan kreativitas lebih penting daripada hasilnya. Karena dalam proses itulah daya imajinasi anak, rasa ingin tahu, dan sikap ingin mencoba berkembang dan dikembangkan guna melahirkan suasana khas terhadap penyajian musik atau nyanyian. Kegiatan kreativitas di bidang musik bertujuan menetapkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan musik yang telah diperoleh, antara lain melatih kepekaan rasa dan emosi, melatih mental anak untuk mencintai keselarasan, keharmonisan, keindahan, dan kebaikan, serta meningkatkan kepekaan terhadap isi dan pesan musik atau nyanyian untuk dapat menikmati dan menghargai musik atau nyanyian. Yang terakhir yaitu pengembangan kreativitas
melalui bahasa. Menurut Yusuf, bahasa adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini, mencakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol yang mengungkapkan suatu pengertian, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat bilangan, dan mimik muka. Sedangkan menurut Similansky menemukan 3 fungsi utama bahasa pada anak. Yang pertama yaitu meniru ucapan orang dewasa, yang kedua membayangkan situasi, yang ketiga mengatur permainan. Pada 3 fungsi yang barusan dapat dilakukan di taman kanak-kanak, melalui kegiatan mendongeng, menceritakan kembali kisah yang telah didengarkan, berbagi pengalaman, ataupun mengarang membuat cerita. Pada kegiatan ini, diharapkan kreativitas dan kemampuan bahasa pada anak dapat berkembang dengan lebih optimal. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, teman-teman, setelah mengetahui strategi pengembangan kreativitas pada peserta didik, kemudian selanjutnya kita akan memahami tentang pentingnya kreativitas bagi peserta didik. Untuk materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Furi Widianti Nur Oktavia. Nah, yang keempat, ada pentingnya kreativitas pada anak, di mana kreativitas merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan, terutama pada usia dini, karena dapat membuat seseorang menjadi lebih produktif. Selain itu, kreativitas ini bisa meningkatkan kualitas kehidupan dan juga dapat mempermudah mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan. Nah, kenapa sih pengembangan kreativitas ini sangat penting? Yaitu karena kreativitas sangat mempengaruhi sekali dalam pengembangan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Apabila kreativitas anak tidak dikembangkan sejak dini, maka kemampuan kecerdasan dan kelancaran dalam berpikirnya tidak akan berkembang, karena untuk menciptakan suatu produk dan bakat kreativitas yang tinggi diperlukan dengan kecerdasan yang cukup tinggi pula. Nah, misalnya anak akan diminta untuk membuat sesuatu dari bentuk asal, yaitu persegi. Maka anak akan membuat bentuk rumah, bentuk buku, bentuk peti, dan juga lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kelancaran anak mengungkapkan idenya karena ide yang dihasilkan yaitu sangat bervariasi. Nah, adapun menurut Munandar, terdapat beberapa alasan yang penting untuk pengembangan kreativitas. Yang pertama, yaitu dengan berkreasi anak dapat mewujudkan dirinya dan ini merupakan kebutuhan pokok pada manusia. Yang kedua, kreativitas atau cara berpikir kreatif dalam arti kemampuan untuk menemukan cara-cara baru dan dapat memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, menyibukkan diri dengan secara tidak hanya berguna bagi kehidupan tetapi juga memberikan kepuasan pada individu. Nah, teman-teman, setelah mengetahui bagaimana pentingnya kreativitas bagi peserta didik, selanjutnya kita akan memahami bersama bagaimana cara untuk menumbuhkan kreativitas pada peserta didik. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Hani Puspita Dewi. Berikut ini 10 cara mengasah dan mempertajam kreativitas anak. Nah, yang pertama itu dengan cara bermain. Anak-anak itu pasti tidak akan jauh dari kata bermain. Bermain juga bisa menjadi media untuk mengembangkan kreativitas anak. Nah, untuk itu orang tua harus bisa memfasilitasi untuk bisa menyediakan alat-alat permainan. Nggak harus mahal, nggak harus baru, orang tua juga bisa menyediakannya menggunakan alat-alat yang ada di rumah ataupun alat-alat barang bekas, itu juga bisa. Nah, selain itu juga anak-anak bisa belajar bermain di luar rumah bersama anak-anak yang lainnya juga, berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Selain untuk menambah pengalaman, di situ juga anak-anak akan bisa menyelesaikan masalah. Nah, yang kedua, biarkan anak berimajinasi. Salah satu cara melatih kreativitas anak yaitu dengan membacakan buku-buku. Kadang kan kita juga suka ngasih buku-buku
ke anak-anak. Nah, anak-anak juga bisa milih buku mana yang dia sukai. Setelah itu dia akan setelah itu libatkan anak saat saat membaca buku. Contohnya, ketika anak sedang membaca buku tokoh-tokoh ataupun buku-buku binatang, kita bisa memintanya untuk menirukan suara-suara hewan tersebut. Contohnya, nah coba bunyikan suara hewan kucing. Nah, nanti anak itu akan meresponnya. Nah, untuk yang ketiga, kita bisa beri dia pertanyaan yang kreatif. Contohnya kayak gini ya, cobalah ke anak kita itu beri pertanyaan-pertanyaan kreatif yang mendorongnya untuk berekspresi baik secara verbal maupun non verbal. Contohnya kayak gini, coba nak beritahu bunda bagaimana cara kamu memainkan mainan ini. Nah, untuk yang keenam, bebaskan anak untuk bereksplorasi. Tentunya semua anak memiliki dibekali rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, oleh karenanya biarkan mereka mengeksplor semua yang ada di lingkungan sekitarnya. Tentu saja kita juga memberitahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bahaya, mana yang enggak. Contohnya tuh kayak kita ngasih tahu, nah api itu bahaya loh, api itu panas. Jadi kita nggak boleh deket-deketin api tersebut. Nah, selain itu juga kita juga perlu siap menjawab pertanyaan mengenai hal-hal yang lainnya. Oleh sebab itu, orang tua harus membekali diri dengan bermacam pengetahuan. Nah, tentu kita juga harus mempunyai pengetahuan yang lebih. Nah, dengan cara bisa nyari di internet. Sekarang tuh makin canggih, di internet bisa, di buku juga bisa, yang terakhir juga bisa dengan kita tuh sesama orang tua, sesama ibu saling sharing-sharing yang memiliki anak yang juga sama-sama memiliki pengalaman. Nah, yang ketujuh, jangan dipaksa. Jika anak kita tidak ingin menunjukkan bakat dan minatnya, kita nggak perlu memaksa dia untuk terus menekuninya. Jangan terus misalkan fokus mengembangkan di situ-situ aja. Contohnya kayak kita tuh maksa dia terus aja sampai mewarnai, disuruh terus menggambar. Nah, tentu semuanya itu butuh proses dan waktu. Yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, memberikan stimulus untuk memancing kreativitasnya agar keluar. Contohnya itu salah satunya tadi dengan cara bermain. Anak-anak kalau misalkan bermain nanti juga kelihatan anak kita itu bakatnya dari mana, bakat anak kita tuh apa. Apakah bakat anak kita tuh bermain bola atau mewarnai, menggambar atau dan lain sebagainya. Nah, yang kedelapan, berikan pengalaman baru. Berikan waktu khusus untuk anak itu, mengajaknya ke tempat yang emang belum dia kunjungi. Contohnya tuh kayak ke tempat kebun binatang, ke sawah, ke museum, ke tempat peternakan atau tempat-tempat yang lainnya. Nah, di tempat itu anak akan melihat, akan mendengar, akan merasakan, akan mencium aroma-aroma atau hal-hal baru. Nah, di situ tuh anak akan memperkaya pengalamannya. Dengan pengalaman itu, anak akan meramunya menjadi mudah untuk melakukan sesuatu yang kreatif. Yang kesembilan, kurangi larangan. Tahu gak sih kalau misalkan larangan itu mematikan kreativitas seseorang? Nah, hal ini juga berlaku untuk anak-anak. Oleh karenanya, sebisa mungkin kita sebagai orang tua mengurangi untuk melarangnya. Misalnya nih, kita ngelarang anak memegang lumpur atau memegang hal-hal yang emang gak baik. Nah, hanya karena kita takut tangan anak kita kotor, terus kita melarangnya. Nah, berikanlah saran apa yang seharusnya ia lakukan, bukan malah melarangnya. Misalnya kita kasih tahu, kamu boleh main lumpur, cuman habis itu kamu harus cuci tangan. Nah, yang terakhir, yang ke-10, beri pujian. Selalu memberi pujian jika anak melakukan sesuatu yang kreatif. Contohnya, misalnya nih, anak itu habis bikin kerajinan, bikin pesawat dari kertas. Nah, sebisa mungkin kita sebagai orang tua
harus bisa memujinya. Contohnya kayak, wah pesawatnya keren sekali, kamu bikinnya keren, bagus. Nah seperti itu. Nah cara itu tuh akan membuat anak terdorong untuk berimajinasi dan mencari hal-hal yang lainnya. Nah, oke teman-teman, setelah tadi kita mengetahui bagaimana cara untuk mengembangkan tingkat kreativitas pada anak nih, sekarang kita harus mengetahui juga nih, apa saja sih hal-hal yang bisa menghambat perkembangan kreativitas pada anak. Untuk materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Patwani Nurbayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patwani Nurbayani dengan NIM 12120909053 akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat menghambat kreativitas seseorang. Nah, hal-hal yang menghambat kreativitas seseorang itu, yang ke satu itu adalah tidak jelasnya akan arah atau tujuan yang dilakukannya itu seperti apa. Nah, hal-hal yang itu tuh seperti kayak hal-hal yang gimana tuh, kita tuh harus kayak gimana ya, arahnya tuh, jadi arah sama tujuannya tuh nggak pasti gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau membuat sesuatu itu harusnya B, malah lu gimana ya ini aja gitu, gimana gitu, seperti itu. Nah yang kedua itu takutnya gagal. Nah takutnya gagal itu seperti kita mencoba gitu tugas matematika gitu, udah selesai tapi kita tuh takut itu, nilainya bakalan kecil nggak ya, diperiksa lagi, ini kayaknya ada yang salah kayaknya deh, tapi gimana ya, nilainya bakalan kecil nggak ya, pasti kecil ini mah nilainya, seperti itu, takut gagal. Yang ketiga itu takutnya dikritik. Takutnya dikritik itu seperti kalau kita membuat makanan, terus tuh makanannya takut gak enak, takutnya tuh orang-orang tuh ngomen-ngomennya itu yang enggak seperti itu. Terus berpikir pasif. Keempat itu, kelima itu malas. Nah malas itu seperti kalau kita mau membawa kerjaan itu sukses atau dapat penghasilan yang maksimal, itu jangan malas. Kalau misalnya malas seperti PR ya, PR misalnya, PR ya kayaknya mah besok libur, besok lagi, dan akhirnya itu gak akan dikerjain, seperti itu. Nah keenam itu terlalu berpikir rasional dan menjustifikasi, seperti kemampuan untuk menjelaskan diri sendirinya itu seperti gimana gitu. Terus yang ketujuhnya itu pesimis. Nah yang kedelapannya itu terlalu mengandalkan logika, dan yang kesembilan itu kurangnya percaya diri, seperti aduh gimana ya, aku malu, seperti itu ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, alhamdulillah materi demi materi telah selesai disampaikan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Dan kami juga mengucapkan mohon maaf bila mana dalam penyampaian materi tadi masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Dan juga semoga teman-teman tidak merasa puas ya dengan materi yang kami sampaikan tadi, sehingga teman-teman mencarinya lebih dalam kembali. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.